Selamat sore adik-adik semuanya. Sore, Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, sudah siap dengar cerita hari ini? Siap. Kalau sudah siap, kakak akan cerita untuk kita semua. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya dulu nih adik-adik. Adik-adik di sini ada yang tahu bola basket atau bola kasti? Tahu. Nah, kalau bola kasti atau bola basket itu kita pantulkan ke dinding atau kita lemparkan ke lantai, apa yang terjadi? Ayo. Balik lagi, Kak. Iya, balik lagi. Itu namanya memantul. Ketika kita lempar, dia kembali ke kita. Nah, sama seperti cerita kita hari ini. Kira-kira hubungannya apa ya? Daripada penasaran, yuk kita simak sama-sama. Suatu ketika, di sebuah daratan Eropa, hiduplah seorang pria yang bernama Gamba. Nah, dia terlahir tidak seberuntung seperti kebanyakan orang adik-adik. Kenapa begitu ya? Karena dari kecil sampai dia dewasa adik-adik, dia bekerja bersama saudagar yang kaya yang sangat kejam. Dia diperbudak oleh tuannya. Kemudian dari pagi sampai petang atau sampai sore kerjaannya hanyalah bekerja. Hingga dia tidak punya waktu untuk keluar dari istana itu untuk melihat-lihat di suasana kota adik-adik. Dia sudah tidak tahan adik-adik, kenapa dia harus bekerja seperti itu setiap harinya. Karena dia udah tidak tahan adik-adik, pada suatu malam yang sangat dingin, dia kabur adik-adik. Dia kabur pergi ke hutan, dia berlari sekencang-kencangnya. Dia tahu kalau ini adalah perbuatan yang akan mengakibatkan pelanggaran yang sangat berat, karena kalau seorang budak lari dari tuannya maka dia akan dihukum dengan berat. Tetapi dia tidak peduli lagi adik-adik, dia sudah tidak tahan dengan keadaannya di tempat tuannya itu, sehingga dia kabur ke hutan. Berhari-hari dia di hutan adik-adik, dia kelaparan, dia tidak punya minuman, tidak punya makanan, sampai dia badannya lemas adik-adik. Tetapi pada saat dia merenungi nasibnya, tiba-tiba ada seekor singa datang menghampirinya. Singa itu mengaum, tapi singa ini aumannya seperti sedang kesakitan. Kenapa ya singanya? Ternyata adik-adik, kaki singa itu tertancap kayu yang tajam, sehingga mengakibatkan kakinya berdarah dan kesakitan adik-adik. Langsung saja si Gamba mencabut kayu itu dan mengobatinya dengan daun-daunan, sehingga sekarang singanya merasa lega dan si kakinya tadi sudah tidak berdarah lagi adik-adik. Namun kali ini ada masalah lagi. Si Gamba ternyata masih kelaparan dan kehausan adik-adik. Dia pikir singa ini akan menerkam dia setelahnya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata si singa peka dengan keadaan si Gamba. Dia melihat si Gamba ini sedang kelaparan, dan dibawakan oleh singa lah seekor anak kelinci di hadapan si Gamba. Dia mengisyaratkan, makanlah, kamu sudah kelaparan katanya. Wah, setelah dimasak kelincinya, si Gamba pun memakannya adik-adik. Makannya, dan dia sekarang punya tenaga lagi. Sekarang dia tinggal kehausan nih, bagaimana caranya dia supaya tidak haus lagi? Nah, si singa pun membawanya ke sebuah sungai yang jernih adik-adik. Nah, di sungai itu si Gamba meminum air yang jernih sehingga dia tidak kehausan lagi. Nah, pada saat itu dia sudah punya tenaga, tidak kehausan lagi, tidak kelaparan lagi. Tadinya yang si Gamba ini takut kepada singa, mereka sekarang berteman adik-adik. Bahkan mereka sekarang menjadi sahabat. Nah, si Gamba bertugas untuk memasak makanan, sedangkan si singa mencari makanan di hutan. Mereka bekerja sama untuk melangsungkan hidup di hutan itu. Mereka saling bersahabat. Nah, pada suatu hari ketika mereka sedang menikmati kehidupan di hutan, ada suara minta tolong. Ada suara seseorang minta tolong. Tolong, tolong, aku mau diterkam singa, katanya. Ternyata singa itu adalah singa sahabatnya Gamba tadi. Wah, mendengar itu si Gamba pun
langsung bergegas menolong orang itu. Singa, jangan kau terkam dia, biarkan dia hidup, katanya. Akhirnya si pemuda itu pun terselamatkan oleh Gamba, adik-adik. Tidak jadi diterkam oleh singa itu, karena singa menurut kepada si Gamba, adik-adik. Karena si pemuda itu sudah diselamatkan, dia pun merasa lega dan berterima kasih kepada si Gamba. Terima kasih telah menolongku. Untuk imbalannya, ikutlah denganku ke kota. Engkau akan kujadikan pengawal. Engkau akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak bersamaku. Kata si pemuda itu. Terima kasih Tuan, tetapi aku tidak bisa ikut dengan engkau ke kota. Aku sudah menikmati hidup di sini bersama dengan hewan-hewan di sini. Bahkan aku sudah bersahabat dengan singa yang mau menerkam kau tadi. Mendengar perkataan Gamba tersebut, si pemuda itu pun akhirnya pergi, adik-adik. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba ada beberapa prajurit suruhan Tuan si Gamba itu datang ke hutan, adik-adik, untuk menangkap si Gamba. Mereka membawa senjata mereka yang lengkap dan menangkap si Gamba. Kali ini Gamba tidak bisa lolos lagi, adik-adik. Nah, si Gamba pun akhirnya ditangkap oleh beberapa prajurit itu dan dibawa ke istana untuk diadili, adik-adik. Si Gamba pun akhirnya menyerah dan dia pasrah, adik-adik, karena dia tahu ini adalah pelanggaran yang memberatkan dia. Dia sudah kabur dari tuannya. Nah, ketika dia sedang diadili, diikat oleh rantai, datanglah seorang algojo yang berkata, melepaskan rantai itu dari tangan si Gamba. Gamba heran, kenapa kok dilepaskan gitu kan? Dan akhirnya si algojo itu berkata, kamu telah ditebus oleh pangeran dari tuanmu, katanya. Hah? Ditebus oleh pangeran? Siapa pangeran? Emangnya apa yang udah aku perbuat kepada pangeran sehingga aku ditebus oleh pangeran? Dia pun kebingungan, adik-adik. Bahkan ketemu pangeran aja dia belum pernah. Dia merasa belum pernah ketemu pangeran. Selama ini dia hanya bekerja dengan tuannya yang kejam itu. Tetapi adik-adik, di tengah kebingungannya, dia juga merasa terharu, dia merasa senang, adik-adik. Dalam kebingungannya, akhirnya dia bertemu dengan pangeran itu. Dia mau mengucapkan terima kasih kepada pangeran itu. Tapi setelah dilihat, loh, orang ini kan yang di hutan itu kemarin. Apakah engkau adalah pemuda yang aku tolong di hutan itu, katanya? Iya, saya adalah yang kau tolong di hutan itu. Sehingga nyawaku masih ada saat ini karena kamu, Gamba, kata si pangeran. Nah, oleh sebab itu, saya menolong engkau kembali. Saya akan jadikan engkau pengawal di kerajaan ini, katanya. Wah, si Gamba pun langsung merasa sangat terharu dan senang, adik-adik. Bagaimana tidak dia selama ini menjadi budak, bahkan dia udah hampir putus asa, bahkan dia lari ke hutan. Dia sekarang mempunyai kehidupan yang lebih layak, dijadikan pengawal oleh si pangeran. Itu karena apa? Karena dia tadi berbuat baik ke siapa aja? Ke singa, ke orang yang tidak dikenal. Yang penting dia berbuat baik. Apa yang didapatkan balasannya? Ternyata balasannya dia diangkat menjadi seorang pengawal kerajaan. Nah, tidak lupa juga setiap 1 bulan sekali dia pergi menjenguk atau mengunjungi sahabatnya itu siapa tadi? Si singa. Dia tidak lupakan si singa walaupun dia sudah hidup enak di kerajaan sekarang, dia tidak lupa dengan singa yang telah pernah menolong dia selama di hutan, adik-adik. Ceritanya selesai. Nah, bagaimana adik-adik ceritanya? Seru tidak? Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Sama seperti bola yang kita lempar akan memantul ke diri kita lagi. Nah, sekarang siapa yang pernah punya pengalaman tentang melakukan kebaikan di sini? Ya, pengalaman menolong orang atau pernah ditolong orang. Ada yang mau cerita? Ya, silakan. Nah, oke adik-adik. Kebaikan itu sama aja dengan menyelamatkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Tuhan itu maha adil dan maha kasih. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan
harus mempraktikkan kasih itu. Mempraktikkan kasih itu ke siapa aja? Ya ke orang tua kita, berbuat baik, ke teman-teman kita, bahkan ke orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita harus berbuat baik. Bahkan juga kita harus baik kepada hewan-hewan. Kita harus memperlakukan hewan-hewan dengan baik. Kita tidak boleh menyiksa hewan. Seperti si Gamba tadi, dia malah menolong hewan gitu. Nah, oleh sebab itu adik-adik, mulai sekarang jangan ragu ya untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Sampai sini cerita kita. Bye-bye.